Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah Yu Hao dan Wang Dong keluar, Wang Dong berdiri di salah satu ruang kosong di luar asrama, lalu memberi isyarat ke arah Yu Hao dengan melengkungkan jarinya. Hati Yu Hao masih terbakar amarah, tetapi dia tidak bergegas menuju Wang Dong. Dengan pengalamannya di hutan Stardo, dia belajar satu hal, yaitu tetap tenang apapun yang terjadi. Pria tua yang bersandar di kursi di pintu masuk asrama sedikit mengangkat kepalanya. Sinar rasa ingin tahu melintas melalui mata kuningnya yang samar saat dia menatap Yu Hao dan Wang Dong dengan penuh minat. Cahaya keemasan samar melintas di mata Yu Hao dan cincin jiwa putih kemudian bangkit dari kakinya, mengaktifkan mata rohnya. Wang Dong menyepelekan cincin jiwa Yu Hao. Tubuhnya seperti panah menuju Yu Hao. Dia tiba di hadapan Yu Hao dalam sekejap mata dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang dadanya. Saat itu juga Yu Hao menghindar, sementara secara bersamaan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong kaki Wang Dong menjauh. Wang Dong kaget, tak menyangka. Beberapa kali Wang Dong menyerang dan terus dielak serta dibalikan oleh Yu Hao. Pertarungan mereka cukup sengit. Wang Dong mengeluarkan kekuatan yang luar biasa kuat, bahkan membuat Yu Hao terhuyung mundur. Tapi Yu Hao tak mau kalah. Ia menggunakan deteksi spiritual dan teknik-teknik rahasia Sekte Tang. Wang Dong mulai khawatir kekuatannya lebih unggul dari Yu Hao, tetapi tak satu pun serangannya yang mengenainya. Bahkan tipuan tak berhasil. Tidak hanya Wang Dong yang sombong, dia juga sangat keras kepala. Karena mereka setuju untuk tidak menggunakan jiwa bela diri mereka, dia tidak percaya bahwa Yu Hao dapat terus bertahan. Yu Hao sudah mencapai titik tidak mampu bertahan. Dia hanya bisa bertarung melawan Wang Dong sambil mengandalkan deteksi spiritualnya dengan syarat bahwa dia sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara fisik keduanya muncul. Yu Hao menyadari jika ia terus seperti ini, ia pasti akan kalah. Tiba-tiba, Yu Hao mengangkat kepalanya. Karena gerakan ini cukup besar, mata Wang Dong juga tanpa sadar menatap wajahnya. Dia jelas melihat sedikit ungu melintas di kedua mata Yu Hao. Segera setelah itu, Wang Dong merasa seperti otaknya disuntik oleh jarum. Dengan rasa sakit yang tajam, pikirannya sejenak menjadi kosong. Dengan kesempatan ini, Yu Hao menerkam ke depan. Dia melompat dan kedua lengannya membungkus erat kedua lengan Wang Dong. Kedua kakinya kemudian melilit pinggangnya dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Rasa sakit yang menusuk di otaknya menyebabkan Wang Dong mengerutkan alisnya dengan erat. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Namun, Yu Hao sudah menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Pinggangnya terkunci erat di antara kaki Yu Hao dan lengannya juga diikat oleh Yu Hao. Jarak yang memisahkan wajah mereka tidak lebih dari 1 inci dan mereka dapat mendengar nafas satu sama lain. Wang Dong sudah terpojok, tapi ia masih keras kepala dan berusaha keluar dari cengkraman Yu Hao. Yu Hao menyadari tidak hanya lembut, tapi tubuh Wang Dong mengeluarkan aroma yang enak. Ini berlangsung cukup lama dan akhirnya Wang Dong menyerah karena sudah tak mampu melepaskan diri dengan ekspresi benci penuh penolakan. Namun, Yu Hao tidak membebaskannya. Sebaliknya, ia dengan dingin berkata, 5 syarat yang sebelumnya kamu tetapkan kepada saya akan saya lakukan. Bukan karena ancamanmu, tetapi karena rasa hormat terhadap teman sekamar. Saya tahu bahwa Anda lebih kuat dari saya, dan saya pasti tidak akan bisa melawan Anda jika kita berdua menggunakan jiwa bela diri kita. Namun, ingat ini, jika Anda berani mempermalukan saya lagi, maka bahkan jika saya dipukuli sampai mati oleh Anda, saya pasti akan memastikan Anda membayar harganya. Ketika dia melihat kekejaman Yu Hao, ego Wang Dong sedikit menurun. Yu Hao melepaskan Wang Dong dan kembali ke kamarnya. Wang Dong terduduk bingung. Suara lelaki tua bergema, "Kamu benar-benar tersesat. Bukan hanya dalam pertempuran, tetapi bahkan hatimu telah hilang." Wang Dong mempertanyakan alasannya kepada lelaki tua. Ia sangat percaya bahwa ia lebih kuat, tapi mengapa ia kalah? Pria tua itu menunjuk ke arah dadanya. Dia memiliki hati yang tak takut. Tidak takut mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja, dan Anda tidak punya itu.
Wang Dong tertegun. Dia membungkuk ke arah pria tua. "Kakek, terima kasih atas saranmu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kamar asrama. Wang Dong kembali ke asrama. Wang Dong melihat Yu Hao yang sudah mulai bermeditasi di ranjang kayunya. Dibanding dengan kondisi Yu Hao yang sangat miskin, tempat tidur Wang Dong sangat bisa disebut mewah. Selama 2 hari, Yu Hao dan Wang Dong melakukan urusan mereka sendiri-sendiri tanpa saling mengganggu. Hal yang paling mengejutkan Wang Dong adalah Yu Hao tampaknya berada dalam kondisi kultivasi setiap saat, kecuali ketika dia sedang makan. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan jiwa Wo Yu Hao. Masa penerimaan siswa baru akhirnya berakhir, dan asrama mahasiswa baru juga menjadi semarak. Yu Hao telah berkultivasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini. Pertarungannya sebelumnya dengan Wang Dong telah menginspirasinya sedikit. Alasan ia bisa menang karena keterampilan dari Koko Tianmeng. Cacing es Tianmeng benar-benar bukan makhluk jiwa yang kuat. 4 keterampilan jiwa yang telah diberikan Koko Tianmeng, binatang roh sejuta tahun pada Yu Hao, juga tidak terlalu kuat. Itu adalah deteksi spiritual, berbagi spiritual, gangguan spiritual, dan spirit shock. Yu Hao relatif terampil dengan kedua keterampilan utama. Intervensi atau gangguan spiritual adalah keterampilan tipe domain yang dapat mengganggu semua makhluk hidup dalam radius 15 meter yang akan menghasilkan gelombang spiritual. Namun, kekuatan gangguannya tidak tinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa membuat orang menjadi linglung sejenak. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mempertahankan keterampilan selama 3 detik. Konsumsi kekuatan jiwa jauh lebih tinggi dari 2 keterampilan sebelumnya. Spirit Shock adalah satu-satunya skill di antara 4 yang bahkan memiliki sedikit kekuatan serangan. Karena itu adalah skill target tunggal. Kekuatan serangannya sedikit lebih kuat daripada gangguan spiritual tipe domain. Namun, itu juga tidak lebih kuat dari itu. Alasan bahwa Yu Hao mampu mengatasi Wang Dong dan meraih kemenangan dalam pertempuran itu adalah karena ia telah menggabungkan Spirit Shock dengan Purple Demon Eyes. 3 hari telah berlalu. Kelas akan dimulai hari ini. Gerbang besar area pengajaran putih terbuka lebar, dan siswa baru yang sekarang mengenakan seragam sekolah berwarna putih berjalan masuk dalam satu tempat. Pakaian setiap orang memiliki simbol monster hijau kecil di saku dada kiri mereka, yang merupakan simbol Akademi Shrek. Siswa dari kelompok tahun yang berbeda memiliki seragam dengan warna yang berbeda sesuai area pengajaran mereka. Saat Wo Yu Hao bergegas menuju area pengajaran siswa baru, dia tepat waktu untuk mendengar dering bel. Dia dengan cepat bergegas masuk dan melihat tanda untuk kelas 1 di ruang pertama di lantai pertama, menyebabkan dia segera berjalan ke dalam tanpa ragu-ragu. Ruang kelas yang luas sudah dipenuhi orang. Yu Hao tiba di saat terakhir. Dia nyaris tidak berhasil menemukan kursi. Teman satu mejanya adalah wanita muda yang relatif cantik. Namun penampilannya ini agak mirip dengan penampilan Wang Dong ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Dia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Seharusnya ada sekitar 10 kelas mahasiswa baru dengan 100 murid per kelas. Dia dengan cepat menemukan Wang Dong karena penampilan Wang Dong terlalu luar biasa. Seorang berjalan memasuki pintu kelas. Itu adalah seorang wanita tua dengan kulit keriput, rambutnya yang beruban digulung menjadi sanggul, dan dia mengenakan jubah putih. Hal yang paling tidak biasa tentang dirinya adalah matanya yang sangat cerah, yang sepertinya memancarkan cahaya. Jiwa bela diri Wo Yu Hao adalah mata roh, jadi ia sangat sensitif terhadap mata orang lain. Dia bisa merasakan tingkat penekanan spiritual yang kuat dari mata wanita tua ini. Punggungnya tegak lurus saat dia berjalan menuju area pengajaran. Dia benar-benar guru kelas mahasiswa baru. Ketika mereka melihat guru masuk, kelas yang sebelumnya tidak teratur segera tenang, dan tatapan mereka semua berkumpul di area pengajaran. Tatapan wanita tua itu dengan tenang menyapu kerumunan dari kiri ke kanan, menyebabkan tekanan tak terbentuk muncul di hati para murid. Saya Zoe, dan guru yang bertanggung jawab atas kelas kalian. Saya harus memberitahu kalian sesuatu. Di kelas saya, sampah tidak dapat lulus penilaian saya. Saya ingin membudidayakan monster, bukan idiot. Suara guru Zoe terdengar agak tidak menyenangkan. Itu menyerupai gong yang rusak. Ketika mereka mendengarkan kata-katanya, ekspresi yang sangat marah muncul di wajah banyak siswa. Mereka telah lulus penilaian masuk yang memungkinkan mereka untuk menjadi siswa Akademi Shrek, dan telah dipilih dengan cermat dari berbagai negara di benua ini. Di antara rekan-rekan mereka, kata elit benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan mereka. Namun, mereka telah berubah menjadi sampah dan idiot di bawah kata-kata guru Zoe ini. Namun,
Yu Hao sangat tenang ketika dia melihat guru Zoyi. Dia mengingat kata-kata Bebe dan guru Shoya. Guru ini sangat ketat dan memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Mereka yang terlibat perkelahian selama beberapa hari terakhir pendaftaran berdiri. Kalimat berikut Zoyi mengejutkan seluruh kelas sekali lagi, karena seluruh kelas tetap diam, hanya satu orang yang berdiri. Itu adalah Huo Yu Hao. Melihat Yu Hao berdiri, Wang Dong juga berdiri tidak mau kalah. Karena hanya 2 orang yang berani bertarung, sisanya dihukum dengan mengitari Shrek Plaza 100 putaran. Baginya, tidak berani memprovokasi adalah sampah. 2 jam, hanya 2 jam. Ketika mereka melebihi itu, mereka akan dikeluarkan. Ketika ada penolakan, kekuatan jiwa yang kuat menekan ke segala arah. Cincin roh bangkit dari kaki guru Zoyi. 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 2 cincin jiwa hitam meledak dengan aura yang kuat. Guru Zoyi sebenarnya adalah ahli tingkat kaisar jiwa, dan dia memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Hanya menyisakan Yu Hao dan Wang Dong di kelas. Guru Zoyi meminta mereka berdua menceritakan masalahnya, dan Wang Dong menjelaskan. Ekspresi jelek muncul di wajah guru Zoyi. Baginya, berkelahi adalah hal yang baik, tetapi berkelahi dengan satu kelas adalah hal yang bodoh. Peraturan akademi, siswa dari tahun yang lebih tinggi tidak diperbolehkan memprovokasi siswa dari tahun yang lebih rendah. Hukumannya adalah dikeluarkan segera. Namun, siswa dari tahun yang lebih rendah dapat menantang siswa yang lebih tua, tetapi dengan kehadiran guru. Sedangkan untuk siswa dari tahun yang sama dapat bertarung sesuai keinginannya selama tidak menyebabkan luka fatal. Sekolah tidak akan ikut campur sama sekali. Jujur, pertarungan adalah cara yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan. Dan jika masuk ke tahun kedua, seorang siswa bisa pergi ke arena duel jiwa. Jika banyak menang, sekolah akan memberi hadiah. Setelah guru Zoyi menjelaskan, ia memerintahkan keduanya untuk ikut lari bersama teman-teman mereka. Wang Dong protes. Tanpa daya, Yu Hao menarik Wang Dong untuk lari. Guru Zoyi benar-benar gila. Wang Dong mengumpat dalam ketidakberdayaannya dan terus lari karena resikonya adalah dikeluarkan. 1 kali mengitari Shrek Plaza, kira-kira 300 meter atau lebih. Setelah Yu Hao dan Wang Dong bergabung dengan yang lain, banyak suara olokan bergema, tetapi keduanya tak peduli. Mereka telah tertinggal 15 menit karena strategi guru Zoyi. Saat berlari, Wang Dong bertanya, menerka-nerka jiwa bela diri Yu Hao. Dia memperkirakan bahwa itu jiwa bela diri tipe spiritual. Wu Yu Hao mengangguk. Wang Dong berkata, karena Anda melindungi saya di depan guru mesum itu, saya akan mempertimbangkan masalah sebelumnya diselesaikan. Di masa depan, aku akan menjagamu. Jika ada yang ingin menggertakmu, aku akan melindungimu. Wu Yu Hao berkata, aku tidak butuh perlindunganmu. Dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Wang Dong mengejar. Kebugaran fisik tubuhnya jauh lebih baik daripada Yu Hao. Jadi, mengikuti peningkatan kecepatan tidak sulit baginya. Wang Dong menyusul menggunakan kecepatan yang mencengangkan. Harus dikatakan bahwa meskipun Wang Dong sombong, kultivasinya benar-benar menonjol dari yang lain. Selain itu, fisiknya sangat kuat. Begitu dia mempercepat larinya, tidak ada seorang pun dari kelas 1 yang bisa mengejarnya. Pada saat itu, Zoyi sudah tiba di samping Shrek Plaza. Dia hanya berdiri, mengamati tatapan dengan cepat, tertarik pada Wang Dong. Tingkat kebugaran fisik dan kultivasi siswa terungkap pada saat ini. Zoyi tidak pernah mengatakan bahwa mereka dilarang menggunakan bantuan kekuatan jiwa. Jadi, semua orang mulai menggunakan kekuatan jiwa untuk memulihkan kekuatan fisik untuk melanjutkan lari mereka. Ada lebih dari 10 orang berlari di posisi depan. Kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Pemimpinnya adalah Wang Dong. Meskipun terlambat keluar, dia berhasil mengejar. Setidaknya ada 70 siswa berlari dengan kecepatan yang relatif sama. Melihat kecepatan mereka, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyelesaikan 100 putaran dalam 2 jam yang diberikan. Di belakang mereka masih ada lebih dari 10 siswa yang tertinggal di belakang. Huo Yu Hao ada di antaranya. Ia memaksa untuk lebih cepat, tetapi apa daya, kekuatan fisiknya terkuras dan ia adalah siswa dengan putaran terakhir. Wang Dong menjadi orang pertama yang menyelesaikan 100 putaran. Setelah menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk menyelesaikan 100 putaran, wajah tampan Wang Dong juga berubah merah. Secara bertahap, semakin banyak siswa mulai menyelesaikan 100 putaran mereka setelah Wang Dong. Waktu tersisa 15 menit, tatapan Wang Dong mendarat ke Yu Hao. Seragam sekolahnya basah oleh keringat, dan karena jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe spiritual, bantuan yang diberikan kekuatan jiwanya pada tubuhnya kurang berarti.
Jika bukan karena dia mengolah teknik surga misterius, dia akan berada di kondisi yang lebih buruk. Yu Hao harus berlari 20 putaran lagi dalam waktu 15 menit. Dan ini sesuatu yang hampir mustahil baginya.